Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Sangat bersyukur karena di awal tahun ini kita memulainya bersama-sama dengan Tuhan ibadah ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan meminta rahmat pimpinan Tuhan, berkat Tuhan atas ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hati kami melimpah-limpah dengan syukur. Jiwa dan roh kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Karena sungguh kami mengakhiri tahun lalu karena rahmat kebaikan-Mu. Kami memasuki tahun ini pun karena rahmat, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa hati Tuhan disenangkan ketika kami mengawali perjalanan kami tahun ini dengan menyertakan Engkau, dengan menomorsatukan Engkau. Itu sebabnya kami yakin bahwa ibadah ini pun disukai oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Semua kita yang siap beribadah berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, luar biasa. Wajah-wajah yang baru. Amin. Berkat yang baru. Amin. Puji Tuhan. Kesehatan yang baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Yang nggak boleh baru apa Bapak Ibu? Pasangan nggak boleh baru ya Bapak Ibu. Diingat-ingat itu ya. Itu pesan Ibu Gembala loh ya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini ibadah sulung kita. Kita bersyukur Tuhan baik mengasihi kita. Setahun kita sudah lewati begitu banyak hal yang kita alami. Tetapi kita percaya semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan baik mengasihi kita. Puji Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita. Kita ada satu pujian bahwa kita hidup ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita. Tapi ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang selalu memberi kesehatan, yang selalu menolong kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu begitu baik mengasihi kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Ku hidup. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
kasih Yesusku, ku bersyukur. Haleluya, terima kasih. Dia Bapa yang baik buat kita. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena kasih Tuhan. Amin. Dia Bapa yang selalu mengasihi hidup kita. Dia Bapa yang baik yang selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bapa, Engkau baik. Dia Bapa yang baik buat kita. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Oh, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit sama-sama, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bahwa Dia Bapa yang baik buat kita. Bapa, Engkau baik. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya.
Bapakku cintakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang baik. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Dan kami memuji memuliakan Kau. Kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, bisa lambaikan tangan yang di belakang, yang di samping kiri kanan. Haleluya, bisa lihat kiri kanannya. Wow, mukanya cerah semua ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Karena hari yang cerah kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. baik. Bapak Ibu bisa angkat jempolnya Bapak Ibu. Sungguh Mana amat jempolnya? baik. Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, amin. Oh, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik, baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku Tuhan, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa
berjaya selamanya. Sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus namanya. Kau ada dalam hidupku, kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita percaya di 2022 bahwa ada Yesus yang bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi yang ada di depan kita. Tapi dengan lagu ini bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan
sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu Tuhan, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setia. Amin. Makasih Tuhan, kami mengimani pujian ini Tuhan Yesus. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya Tuhan. Amin, amin. Oh, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Sekali katakan, nyanyikan dengan iman bahwa ada mahu. Amin Tuhan. Kau percaya mujizatmu Tuhan. Mujizat. Oh, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap selama ku menyembahmu, namaku menyembahmu, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari.
Haleluya. 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 Bapak Ibu, kita diingatkan pujian ini ketika kita menjadi penyembah Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa ada mujizat setiap hari. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Tuhan Yesus, jadikan kami penyembah-penyembah yang setia kepadamu. Jadikan kami orang-orang yang setia kepadamu di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami menikmati berkat-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang tahun Engkau sudah menolong kami. Dan kami percaya tahun ini juga lebih lagi Engkau menolong kami. Dan jadikan kami orang-orang yang percaya terus kepada Tuhan. Yang hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sementara kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati telinga kami. Biar kami menjadi orang-orang ketika mendengar firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa daripada Tuhan. Urapan Tuhan terjadi dalam hidup hamba-Mu. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya menjadi rema dalam setiap hidup kami. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Ngomong kepada sebelah kanan, kiri, belakang ya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Bapak Ibu sehat semuanya? Ada yang sudah menulis list-list harapan. Tahun 2021 ada pencapaian-pencapaian tertentu. Bahasa kerennya resolusi. Ada yang buat resolusi? Apa ya? Apa yang mau saya capai tahun 2022? Itu pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Pasti setiap kita punya apa doa-doa, harapan-harapan, rancangan-rancangan yang kita rencanakan ke depan. Tetapi pagi hari ini saya rindu membawa kita bagaimana dalam rancangan itu kita bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang jauh lebih penting. Bapak Ibu boleh buat rencana apa saja, asal Tuhan ada di sana, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan sesuai dengan rencananya bagi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar penjelasan lebih lanjut, kita membaca nats yang sudah saya siapkan. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 11. Nats ini sudah beberapa hari, kok ini kok berkumandang ya dalam hidup saya. Jadi terus saya baca, saya renungkan, dan saya berdoa biar ini juga yang akan menguatkan kita semuanya. Amin. Yuk kita baca mulai dari pria-pria. Yang angkat tangan yang pria-pria, yang gentleman. Oke ya, Pak, suaranya keras ya Pak. Oh gitu ya. Yang keras ya Pak. Kita akan baca dengan suara keras, kemudian disambung wanita sampai ayat yang ke-11. Siap 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Sekali lagi ayat yang kelima kita perhatikan bersama-sama. Menjadi ketika kita membacanya ini menjadi gaung yang luar biasa dalam hati kita. Mulai yang B ya, seperti gitu ya. 1, 2, 3. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yes. Boleh tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nats ini berkata kepada kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di tahun ini kami bersyukur bahwasanya Engkau berbicara khusus bagi kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Dan kami melihat Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu boleh punya rencana. Saya contohkan beberapa rencana. Mungkin ada yang bisa membaca di sana ya. Mungkin ada yang mau berkata, oh tahun ini 2022 adalah target saya lulus kuliah. Gitu ya, tahun ini lulus gitu ya. Oke, bagus, good. Itu harus ada target. Apalagi sudah tahunnya tahun menua ya. Jangan sampai di drop out anak Tuhan, rajin ke gereja tapi DO. Wah, mempermalukan nama Tuhan. Target, oh ya tahun ini saya punya rencana lulus kuliah. Bagus. Mungkin ada juga, wah saya mau mulai usaha baru Pak, mumpung tahun baru, saya kok dibukakan Tuhan pengen sesuatu yang baru, usaha yang baru, gak ada yang salah. Dalam perenungan Bapak Ibu bersama dengan keluarga, mungkin ada, wah mengembangkan usaha yang baru, mungkin membuat sesuatu yang breakthrough, ya, terobosan. Ekonomi gak begini-begini saja, tak buka sesuatu yang baru dengan apa yang saya bisa, bagus. Setiap kita harus hidup dalam rencana, kalau orang tidak punya rencana, dia sudah mengawalinya dengan kegagalan. Jadi berencana itu gratis. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak punya rencana apapun ke depan, Bapak Ibu akan rugi banyak. Ya sekali lagi, mempunyai rencana itu gratis dan harus. Tapi jika Bapak Ibu nggak punya rencana dan malas punya rencana, Bapak Ibu akan mengalami kerugian yang besar. Jadi berencanalah tahun ini. Saya mau buat ini, saya pengen dapat sesuatu ini masing-masing Bapak Ibu dan keluarga tahu. Bagus, itu tidak ada yang salah.
Mungkin ada juga yang ketiga, Bapak Ibu mulai punya rencana, saya tahun ini mau olahraga Pak. Mulai giat olahraga lagi karena demi menjaga kesehatan. Bukan karena supaya seperti konco-konco nih ya. Pit-pitan, melu pit-pitan gitu ya. Bukan. Tetapi saya mau olahraga karena apa? Saya pengen sehat. Itu bagus loh. Bapak Ibu ketika motivasi olahraga itu karena kita memang pengen. Dan saya tak olahraga. Itu jauh lebih hebat, jauh lebih bermanfaat. Daripada Bapak Ibu sudah sakit, Pak, karena Bapak Ibu sakit harus olahraga. Itu gak menolong gitu ya. Karena motifnya, aduh supaya sembuh, ini berat. Tetapi kalau kita memulai olahraga dengan, aku tak menjaga kesehatan, mumpung belum sakit. Itu bermanfaat. Ya, siapa tahu ada yang mulai, besok lari pagi jam 4 pagi gitu ya. Keliling ketileng atau ketiling sendang mulia, monggo. Apapun untuk menjaga kesehatan kita pikir ini baik rencana tahun 2022. Mungkin ada yang mau menikah tahun 2022 ini. Rencanakan, tidak ada yang salah. Cepat lapor ke Pak Yos. Lapor ke Bu Gembala supaya dijadwalkan konseling pranikahnya. Gak mepet-mepet ya. Lu ada yang nunjuk-nunjuk. Jangan nunjuk ya. Iya, mulai memikirkan, saya mau menikah tahun ini. Lamarannya kapan? Pikirkan. Anak-anak enak ya ngomong gitu ya. Orang tua, tabungannya ra'anon gitu ya. Boleh berencana, rembukan dengan keluarga. Pak, kayaknya umur saya sudah menua. Saya mau menikah tahun ini. Ada pasangannya? Ada. Kalau nggak ada malah repot ya. Tolong golek Pak, pokoknya sikile loro urip. Ya enggak bagus juga ya. Berdoa Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Iya, mungkin ada juga tambah momongan. Iya, udah 3, tambah 4. Mungkin seperti yang diminta oleh Uriel ya. Pak minta adik 4. Mantap gitu ya. Ada tambah apa kayak cukup bisa nih tambah momongan ya. Mungkin 5 oke lah ya. 6 oke lah, monggo ya direncanakan. Tambah itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Monggo silahkan. Kalau memang ada yang planning seperti itu. Atau anak-anak yang SD, SMP yang kelas 3, rencana pokoknya tahun ini naik kelas atau lulus dengan nilai yang terbaik, gitu ya. Itu rencana yang baik loh. Yang saya mau katakan adalah mungkin ada banyak hal lain yang Bapak Ibu, Saudara, anak-anak sedang rencanakan di tahun ini. Tidak ada yang salah. Tetapi saya rindu sebelum kita membuat rencana yang muluk-muluk. Yuk, apakah Bapak Ibu tahu rencana Tuhan dalam hidupmu dalam tahun ini? Itu penting sekali. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu dan saya tahu, paham, mengerti rencana Tuhan bagi hidup kita di tahun ini? Itu jauh lebih penting. Kenapa? Ketika engkau menjalani rencana-rencanamu, planning-planning kita, obsesi-obsesi kita, pencapaian-pencapaian kita, tapi kita nggak tahu bahwa ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Maaf, hidup kita nanti akan muter-muter. Apalagi Bapak Ibu yang rutinitasnya sudah begitu rapat, akan menjadi hidup yang membosankan. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang akan kita kerjakan di tahun ini, maka kita akan mengerjakan dengan penuh antusias karena kita tahu ini rencana Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu, jangan berpikir, Pak, bagaimana saya tahu rencana Tuhan? Apakah saya perlu berdoa di Getsemani 40 hari 40 malam? Enggak juga, terkadang tidak perlu untuk bersemedi atau berkontemplasi begitu lama. Kadang-kadang Bapak Ibu perlu merenungkan diri dalam keluarga masing-masing. Ada hal yang harus diperbaiki dalam keluarga. Itu bisa menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa juga loh rencana Tuhan, Anda harus lulus kuliah tahun ini, itu rencana Tuhan, bisa. Tapi jika itu mundur bukan rencana Tuhan. Karena kita sendiri yang mengundurkan diri, mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bisa ada dalam rencana kita, itu rencana Tuhan. Oleh karena itu perlunya kita merapat, kita intim dengan Tuhan, kita banyak berdoa. Supaya yang kita jalani di tahun 2022 ini adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Apakah dengan 2020 ini pasti tidak ada kegagalan? Belum tentu. Tetapi saya berdoa bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Mungkin kau ada dalam lembah yang kelam di tahun 2022 ini. Tapi percayalah kalau itu dalam rencana Tuhan, engkau dimampukan melewatinya. Engkau dikuatkan menghadapi segala sesuatu. Karena itu rencana Tuhan. Dalam konteks yang kita baca, ayat yang klasik, pembacaan nats yang sangat populer yang kita dengar, bahwa setelah Musa mati,
Kemudian Yosua harus meneruskan kepemimpinan Musa. Yang menjadi problem berat adalah begini. Ketika Musa dengan nama yang besar memimpin begitu banyak orang. Dan untuk mencapai tanah perjanjian saja tidak berhasil. Belum sampai dari Mesir, ya toh, sampai di tengah jalan. Kemudian untuk masuk ke sana aja nggak berhasil. Dan bahkan di tengah jalan banyak umat Israel yang keluar dari Mesir mati karena bersungut-sungut. Mati karena pemberontakan mereka. Ingat, setiap kali mereka mengalami kesusahan, mereka selalu bersungut-sungut. Dan perkataannya begini, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Kamu mau bunuh kami? Kamu pengen mati ya? Kami mati di padang gurun. Ini selalu perkataan-perkataan orang Israel. Sudah diselamatkan, bersungut. Akhirnya benar, Tuhan mengaminkan perkataan mereka dan mereka mati di padang gurun. Yosua melihat bagaimana peristiwa-peristiwa pemberontakan bangsa Israel. Yosua melihat bagaimana sulitnya Musa memimpin bangsa Israel. Bahkan di akhir hidupnya pun Musa mengalami kekeliruan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Sehingga nggak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Persoalan yang besar adalah kekhawatiran seorang Yosua untuk melanjutkan. Bisa nggak Musa aja yang hebat itu loh. Buat mujizat laut bisa terbelah. Gak nyampe mimpin orang-orang Israel sampai ke tanah perjanjian. Apalagi saya. Gitu loh. Tekanan yang berat melihat tanah perjanjian di depan mata. Bahkan sudah dilewati. Tetapi untuk merebutnya tidak semudah yang dia bayangkan. Sekali lagi ketika membandingkan Musa yang hebat. Kok gak bisa membawa bangsa Israel masuk. Apalagi saya. Bukan pemimpin yang hebat. Seorang Yosua adalah seorang yang suka perang. Dia pemimpin pasukan, dia hebat dalam berperang, tapi belum pernah memimpin begitu banyak orang. Dan apalagi manusia-manusia yang dipimpin adalah manusia-manusia yang aneh-aneh. Betul ya? Sebentar taat kepada Tuhan, sebentar menyembah berhala, sebentar menjerit kepada Tuhan, ditolong dan bersyukur, sebentar lari dari jalan Tuhan. Membuat seorang pemimpin yang baru, yang meneruskan kepemimpinan ini menjadi berat. Sama dengan yang saya pikirkan dan Bapak Ibu pikirkan. Yang lalu kita punya problem yang berat bisa dilewati. Tetapi ada begitu banyak mungkin dari antara kita yang pergumulannya di tahun 2022 ini masih sama dengan 2021. Kita mulai mikir, kemarin saya terseok-seok Pak, sampai hari ini belum bisa lepas. Apakah saya bisa ke depan? Nas yang kita baca ayat yang kelima menyatakan bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau menjadi pegangan dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan karena kita nggak bisa terus berarti pencapaian itu tidak akan tercapai, tidak. Ada Tuhan yang tidak akan membiarkan kita tergeletak. Ini membuat seharusnya kita kuat bersama-sama. Apapun yang terjadi kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita ketika kita harus berjalan bersama dengan Tuhan untuk mencapai pencapaian rencana Tuhan di tahun 2022 ini. Saya rindu ini membekali setiap kita yang muda, yang tua, semuanya berjalan dengan bekal yang benar di hadapan Tuhan, bukan obsesi pribadi, tetapi tahu apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Yang pertama, pahami bahwa satu, di tahun 2022 ini berjalanlah sesuai kehendak Tuhan. Yang nats yang sudah kita baca tadi ayat 1 dan ayat kedua. Tuhan menyatakan bagaimana Yosua harus jadi pemimpin. Dan perhatikan ayat yang kedua, Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, bla 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 bla, terus menerus. Maksud saya begini. Seorang Yosua tidak mungkin bisa bertindak sekedar meneruskan tanpa ada kejelasan apa yang harus dikerjakan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang memilih setiap kita itu Tuhan yang bertanggung jawab. Perhatikan bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada Musa dilakukan juga kepada Yosua. Bagaimana Tuhan menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua, tetapi tidak hanya melepaskan. Tetapi perhatikan Tuhan juga memandu rencana-rencana Tuhan yang harus Yosua kerjakan sebagai seorang pemimpin.
Inilah yang membuat saya merenungkan betapa Tuhan hebat bagi setiap hidup kita. Jangan pernah membuat rencana-rencana sendiri yang kita anggap itu baik, tapi bukan rencana Tuhan. Bukankah banyak dari antara kita memikirkan, oh kayaknya usaha ini keren nih. Keuntungannya luar biasa nih. Pasti sukses saya kalau membuat usaha ini. Hanya perlu modal sekian saya akan sukses. Berapa banyak dari antara kita atau teman-teman kita gagal dengan rencana itu? Kenapa? Kita pikir kita bisa. Tetapi kita melupakan satu hal bahwa apakah ada rencana Tuhan di dalam pemikiran-pemikiran kita. Oleh karena itu banyak sekali dari kita yang pengen sesuatu, pengen sukses, tetapi ada kendala-kendala yang besar. Kita nggak pernah sadar bahwa itu bukan rencana Tuhan dalam kesuksesan yang seakan-akan kita bayangkan. Oleh karena kita belajar dari nats ini bahwa yuk lihat, berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ada firman yang memandu kita. Bapak Ibu jangan lepaskan firman dari hidup kita. Karena ini panduan, guiding hidup kita. Bapak Ibu boleh pakai pemikiran-pemikiran kebisaan. Kebisaan kita, kemampuan kita itu kita tundukkan kepada kedaulatan Tuhan. Di sanalah kita akan tahu, kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi berbeda-beda. Jadi ketika Bapak Ibu tanya, piye carane? Bagi saya bagaimana Pak? Pribadi lepas pribadi berbeda. Makanya dibutuhkan kepekaan. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Yosua untuk memulai perjalanannya menjadi seorang pemimpin. Ditolong luar biasa oleh Tuhan. Kenapa? Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan. Kesana, nyebrang sungai Yordan. Ini loh yang harus kamu lakukan. Daud dalam Mazmurnya, kalau nggak salah pasal 37 atau 32, Daud berkata begini, saya mau dekat kepada Tuhan. Setelah dia dekat kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberikan inspirasi. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang menjadi pemandu dalam hidupnya. Dan Tuhanlah yang menjadi penasehat di langkah-langkahnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang kita sembah, itu Tuhan yang lengkap dalam hidup kita. Amin. Ketika engkau susah, engkau bingung dalam usahamu, ada konsultan yang terbaik, namanya Tuhan Yesus. Doa, datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, berharap pada Tuhan. Tuhan pasti bukakan jalan, berikan inspirasi. Ini loh nak, ini loh jalanmu. Masing-masing kita berbeda, tetapi saya percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita memberi penjelasan yang jauh lebih baik. Ini loh, ketika kita terpuruk, ketika kita mulai gagal dalam pekerjaan, kita mulai ini, Tuhan itu akan membukakan jalan, membukakan ide, memberikan inspirasi. Jalan-jalan Tuhan itu ada bagi hidup kita kalau kita dekat kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk jalani 2002 ini berjalan bersama dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kira-kira ujungnya hanya untuk ego dan kesombongan kita, lepaskan dulu sementara waktu. Karena saya tahu bahwa ujungnya itu adalah untuk kesombongan kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Lepaskan, oh saya mau punya ini, saya pengen ini supaya nanti orang lihat saya, itu sudah salah. Tapi selalu berdoalah, Tuhan aku pengen buat usaha ini. Kalau aku punya usaha ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan supaya aku ketok keren. Tuhan aku pengen lulus, Tuhan aku pengen ini, supaya apa? Ketika aku menembusnya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kita yang menjadi nilai, hati kita yang menjadi barometer, bukan orang lain. Orang lain nggak tahu. Sepertinya harapannya kita sampaikan bagus, tapi belum tentu. Karena apa? Hati kita dan Tuhan yang tahu apakah benar harapan-harapan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan itu penting. Yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, ketika kita melihat nats tersebut di atas ya, ayat 5-9 berulang kali dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada apa di sana? Kita paham betul bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baru tidak mudah. Apalagi meneruskan kepemimpinan yang sudah ada. Pemimpinnya jauh lebih hebat. Penerus akan menjadi minder. Menjadi susah memimpin, aduh nanti orang gak akan hormat dengan saya. Karena apa? Oh Musa lebih hebat dari saya. Ketika pemikiran Yosua terjadi seperti itu. Pemikiran yang wajar secara manusiawi. Tapi perhatikan, Tuhan tahu kalau
namanya Yosua tidak mampu. Tuhan tahu bahwa Yosua tidak punya banyak kemampuan dan dia merasa minder untuk memimpin bangsa yang besar. Oleh karena Tuhan tahu itulah, Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua supaya tetap berjalan menjadi seorang pemimpin yang disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menyatakan secara pribadi, secara khusus, nats yang kita baca ayat yang kelima diulang beberapa kali. Yang intinya apa? Kenapa kita perlu menguatkan? Kenapa kita perlu meneguhkan hati dan gak boleh tawar hati? Hanya karena satu saja alasan. Karena adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Melihat pergumulan kita yang besar, melihat persoalan-persoalan yang ada bagi kita, nyali kita makin lama makin kecil, betul ya? Apalagi ketidakmampuan kita menghadapi segala sesuatu. Kita mulai ciut, mulai mengkeret iman kita, tawar hati. Ingat, manusia kita tidak punya kemampuan. Tetapi Allah mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu memberikan contoh bahwa kalau kamu gak mampu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita semuanya, amin. Gak pernah dilepaskan. Dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita. Gak pernah ditinggalkannya kita. Bapak Ibu, apa bahayanya orang tawar hati? Apa bahayanya orang yang mulai gak kuat dan hatinya gak teguh? Ciut nyali, hatinya tawar. Bapak Ibu, kalau seorang pria, kalau seorang kepala rumah tangga mulai tawar hati itu bahasa yang lainnya meleleh. Kekuatannya meleleh, hatinya sudah gak ada harapan, otomatis ngelokro, betul ya, wajahnya ciut itu susah gitu ya. Ujung bibirnya itu gak bisa lagi naik, betul ya, tapi turun terus, mewek terus ya. Kayaknya pergumulan sudah gak bisa teratasi, sedih terus. Mulai kusut, mulai sedikit-sedikit sakit. Karena apa? Hilangnya harapan, mulai tawar hati. Ketika seorang pria, kepala rumah tangga, seorang imam meleleh, nggak lagi kuat. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Karena apa? Bapak-bapak, spirit ini akan menular dalam seluruh keluarga. Keluargamu akan secara otomatis kayak ngedrop semuanya. Karena apa? Pemimpinnya ngedrop, maka semuanya ngedrop juga. Gambaran yang paling sederhana adalah begini, Bapak Ibu tahu kutub utara yang ada esnya itu. Karena pemanasan global diberitakan mulai meleleh. Ketika kita meleleh, apa susahnya biar aja es meleleh. Memang wajar tuh kalau es kena panas meleleh. Tapi perhatikan ketika kutub utara meleleh, bukan hanya sekedar dia meleleh, tapi dia akan membanjiri seluruh dunia. Dan akan mencelakakan semua negeri di sebelah-sebelahnya. Ketika imanmu meleleh, kekuatanmu dalam Tuhan meleleh, engkau sedang membuat celaka seluruh isi rumahmu. Karena apa? Gak ada kekuatan lagi, gak ada harapan lagi. Engkau udah gak berharap sama Tuhan, wes rak mampu aku. Sebagai pria mungkin pendapatanmu sudah gak ada, mulai terganggu semuanya. Hati-hati. Membanjiri keluargamu, memberikan celaka dalam keluarga kita atas apa yang kita alami. Sepertinya gak kelihatan loh, perasaan kita saja. Tetapi ini sangat-sangat berpengaruh bagi keluarga kita. Seorang jangan pikir, berarti istri gak apa-apa, sama saja. Ketika seorang istri meleleh, udah gak ada harapan lagi, putus asa. Apalagi di rumah akan tidak nyaman sama sekali. Suasana akan berubah. Keadaan keluarga tidak menyenangkan. Kenapa? Seorang istri yang tidak mau punya harapan lagi. Gak kuat lagi. Entah apapun alasannya. Meleleh. Imannya mulai ngedrop. Hati-hati. Ingat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bukan data-data di depan kita. Anak-anak juga tidak boleh meleleh. Anak-anak harus kuat. Anak-anak harus kuat. Ketika anak-anak mulai ngelokro. Bapak ibumu sedih. Percaya enggak? Aku serak gelem sekolah meneh. Lah apa main becak nak? Kan gitu ya pertanyaannya. Mas dodolan gorengan kalau bapak saya dulu gitu. Pak bosan sekolah rasa sekolah. Ya wis tak dodol gorengan yang perapatan kan gitu ya. Ketika melihat anaknya malas sekolah padahal orang tuanya masih mau membiayai, itu sedih loh orang tua. Betul ya Bapak Ibu ya? Anaknya malas gitu ya, kerjaannya main game tok. Sedih loh Bapak Ibu orang tuanya.
Ayo jangan meleleh, punyailah harapan, kejar cita-citamu. Sebab besok ketika kau bekerja, pendidikanmu diperlukan. Betul ya? Aku SD cukup, yang penting bisa baca tulis. Dulu mungkin cukup. Hari ini sarjana saja tidak cukup. Betul ya Bapak Ibu? Dilihat sarjana, dilihat IP-nya berapa? 3,0 minimal. IP kok 18 gitu ya. Aduh kok nengin dia gitu loh. Bapak Ibu, ayo anak-anak pun harus berjuang keras. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam sekolahmu ada Tuhan. Dalam belajarmu juga ada Tuhan. Jangan putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih. Kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa di sana ada Tuhan. Di dalam pergumulan-pergumulanmu. Jangan taruhkan hidup kita kepada fakta-fakta kehidupan. Jangan taruhkan harapan dan kekuatan kita kepada fakta-fakta yang melemahkan kita. Saya begini Pak, saya nggak bisa apa-apa, gimana saya bisa sukses? Itu kita taruh masa depan kita kepada fakta-fakta kehidupan kita. Padahal fakta-fakta kehidupan kita itu gampang berubah. Baik Anda yang menaruhkan harapanmu kepada dana, uang, punya uang, apa investasi. Jangan, itu sementara. Karena seperti bulu di tangan gitu, hilang. Kalau Tuhan mau ambil, dia bisa ambil kapan saja. Taruhkan kekuatan kita kepada Tuhan yang tidak pernah melemah. Dan Mazmur berkata, dia penjaga Israel tidak pernah tertidur. Amin. Dia selalu ada bagimu. Ketika kau malam jam 1 terbangun sedih menangis. Dia ada dalam hidupmu. Untuk menguatkan kita. Membangun kita. Meneguhkan hidup kita. Tak pernah dia meninggalkan kita. Doa-doa yang selama ini tidak terjawab. Jangan membuat iman kita lemah. Dan akhirnya menjadi tawar hati. Tetap kuat. Tetap teguh. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada kelemahan manusia yang perlu kita pelihara. Kelemahan manusia seharusnya membuat kita sadar bahwa hanya Tuhan kekuatan kita. Ketika Bapak Ibu kuat, jangan sombong. Karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, cintai firman Tuhan. Perhatikan di sana, Yosua 1 ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Satu pesan Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Pemazmur juga mengatakan hal demikian. Mencintai firman dan renungkan siang dan malam. Kalau Mazmur berkata, apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Mau berhasil, cintai firman Tuhan. Nas ini juga menyatakan hal yang demikian. Sebab dengan demikian bagaimana? Dengan merenungkan firman Tuhan, ya maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa mau beruntung? Wah, ini Pak Untung beruntung. Nah, kemarin dapat door prize. Iya, orang pintar kalah sama orang beruntung. Ya, kalau kita lekat dengan Tuhan, mungkin masa lalu kita nggak bisa diperbaiki. Tetapi ketika kita mencintai firman Tuhan, kita dibuat menjadi beruntung. Apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Orang-orang kita semua senangnya yang terakhir. Betul? Apa saja yang dikerjakan berhasil, yes. Dodolan online laris gitu ya. Toh? Buka usaha ini laris. Jual beli laris. Pengennya begitu. Tetapi kita melupakan sebab dan akibatnya. Kenapa menjadi laris? Seharusnya kita berpaut kepada yang pertama. Orang yang mencintai firman-lah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu kerja keras itu penting. Tetapi bayangkan banyak orang kerja keras tapi nggak bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Pernah ketemu seperti ini? Oh iya, banyak. Kerja keras ya, siang malam semuanya sampai namanya workaholic. Tetapi banyak yang saya dapati teman-teman pengusaha, orang-orang yang hebat-hebat tidak menikmati hasil dari kerja kerasnya itu. Hukum sebab akibat ketika kau bekerja keras pasti ada tuaian dan ada hasil. Tetapi jika tidak bersama dengan Tuhan, tidak disertakan oleh firman, gak mencintai firman Tuhan, engkau kasihan gak bisa menikmati apa yang kau sudah peroleh. Bapak Ibu pernah ketemu teman-teman seperti ini? Saya bertemu dengan orang begitu kaya, bisa punya apa saja, tetapi giliran kaya, waktu dia pernah miskin gitu ya.
Karena miskin jadi dia obsesi pengen kaya supaya saya dipandang orang hebat. Waktu miskin makan aja susah Bapak Ibu. Sehingga ketika dia mulai kaya, mulai banyak harta, sampai satu titik dia tidak bisa menikmati lagi karena apa? Dia harus makannya bubur saja. Dia sudah banyak penyakit, gak bisa makan apapun kecuali makan bubur saja. Dulu ketika miskin obsesi kaya supaya aku bisa makan apa saja. Tapi giliran kaya gak boleh makan apa saja kecuali bubur. Gak bisa menikmati. Bersyukurlah kita mungkin kita gak kaya sekaya pengusaha itu. Tapi ketika Bapak Ibu bisa menikmati sambal tempe penyet, bersyukur. Teri digoreng panas-panas pakai nasi sambal terasi, bersyukur. Ayo ngiler bersama-sama. Yang lain belum tentu bisa menikmati, betul ya? Bapak Ibu, ini loh contoh simpel kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Contoh, Bapak Ibu nek sombong itu loh sama Tuhan diberikan bahasa anak-anak sumer ya. Sumer itu summer panas ya. Ya. Kepalanya itu panas pusing gitu kan ketika suhu 39 sampai 40. Bapak Ibu terus dikasih tongseng itu mesti gak enak rasanya. Betul ya? Wah, kasih KFC atau OT fried chicken gitu ya. Tetap hambar rasanya karena apa? Lidah kita berubah karena apa? Kita sakit. Jadi ketika engkau sehat, makan bisa apa saja, enggak harus yang mulu-mulu, enggak harus belah sapi atau gajah. Bapak Ibu masih bisa menikmati, ya ampun Tuhan, tahu itu enak, tempe itu enak, lele maksimal itu enak gitu ya. Bapak Ibu masih menikmati dan makannya lekoh, ngemol bahasa Surabaya ini. Makan gini, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kesaksian Mas Wawan membuktikan ya. Makan apa saja masih enak ya Mas. Oh gitu loh. Jadi sulit menjadi diet. Jadi diet sulit. Bapak Ibu betul. Kata Pak Iwan diet dimulai besok katanya gitu. ya, diet dimulai besok. Ya. Jadi ketika besok jadi besok dietnya gitu ya. Bapak Ibu, bukankah banyak dari kita masih bisa menikmati itu bersyukur gitu ya. Sukses tidak harus menjadi orang yang begitu banyak harta. Saya suka dan sering menceritakan ini. Ketika rumahmu sempit bersyukur karena di situ penghuninya banyak. Makanya Bapak Ibu mengatakan rumahmu sempit, betul ya? Karena penghuninya banyak Pak, kemeruntel, 5L, lu lagi gitu ya. Kesana keserempet istri udah ketabrak meneh gitu ya. Bersyukur masih ketemu orang. Saya mendapati banyak rumah-rumah mewah itu penghuninya hanya tukang kebun dan pembantunya saja. Gak ada penghuninya di sana. Saya pernah saksikan di Malang, kami sekeluarga, kantor sinode itu ada di pojok perumahan dan dikelilingi oleh rumah-rumah yang mewah sekali. Wah, minimal itu 5M Bapak Ibu. Jangan bayangkan uangnya, saya nggak tahu. Begitu besar, tapi tidak ada suara manusia pun di dalamnya. Pagi, siang, sore sepi. Saya bersyukur lihat, gitu ya, keluarga saya sederhana, kita masih ketemu orang. Di rumah itu masih ramai, ada tertawa, ada ini. Paling lihat saya adalah sana paling ada suara anjing. Gitu. Jadi setiap pagi rumah di sekeliling kami hanya dijaga seekor atau 2 ekor anjing dan penjaganya. Jadi setiap pagi anjing itu diajak jalan-jalan lewat kantor sinode depan, nanti parkir di depan kantor sinode, mereka duduk-duduk sambil anjingnya ditaruh yang besar, yang segini-segini loh Bapak Ibu, anjing sebesar-besar ini. Untuk memelihara anjing, satu anjing itu 1,5 juta sampai 2 juta. Ya, baik makan maupun salonnya. Banyak anjing daripada saya ya gitu ya. Gitu. Salon belum tukang angonnya gitu loh. Oh, jadi rumah besar itu isinya anjing dan orang-orang seperti itu. Bosnya pergi ke Jakarta bisnis, ada yang keluar negeri, anak-anaknya semua di luar negeri. Kosong rumahnya. Jadi bersyukur ketika Bapak Ibu ada di dalam rumah masih bisa bercanda, masih bisa bergurau. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kesuksesan yang kita capai sebenarnya harus disertai dengan karena kita cinta Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ini menjadi kekuatan Yosua loh. Sehingga janji Tuhan bahwa setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Saya tidak sedang berkata profetik, Bapak Ibu jalan-jalan dan mengklaim itu. Itu tanahnya orang. Coba tanya dulu ya, jangan diinjak. Ini tanah saya. Tuhan ngomong kepada Yosua, itu kepada Yosua sana loh ya, bukan kepada Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ke rumah tetangga, dalam nama Yesus, apa yang diinjak telapak kaki saya menjadi milik saya. Hati-hati.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yosua mengalami kekuatan dari Tuhan. Karena ketika dia cinta Tuhan, maka apa yang dicapai dan akhirnya Kanaan boleh tercapai. Dimasuki dalam pemerintahan atau dalam kepemimpinan dia. Itu diawali dari masuk dulu cintai. Sekali lagi mulai dari anak-anak sampai dewasa. Jangan pernah lepaskan firman Tuhan. Firman Tuhan guiding hidup kita, penolong hidup kita. Seberapa banyak kau dengar firman Tuhan? Pagi ini renungan dibagikan oleh grup, ya, oleh Bu Gembala. Oh, nanti sore lihat di YouTube khotbah lagi. Tidak apa-apa. Menyegarkan lagi, menyegarkan dan menguatkan kita. Supaya langkah-langkah kita lurus, ya, tidak tersandung dan jalan-jalan kita benar. Amin. Yuk cintai firman. Jangan bosan dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan supaya apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Yang terakhir, yang keempat. Ayat yang ke-11. Perhatikan di sana. Ayat yang ke-10 berkata, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukannya setelah dia dengar apa yang Tuhan bicarakan. Kemudian perhatikan ayat yang ke-11, jalanilah seluruh perkemahan, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bakulmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan, menguatkan dan meneguhkan, hal yang harus terakhir kita lakukan bukan hanya merenungkan, tetapi mulai melangkah. Oh, punya rencana yang baik tapi nggak pernah melangkah, ya nggak bisa berhasil. Tangga ke-10 selalu dimulai dari tangga pertama. Bapak Ibu sudah memikirkan saya mau sukses, mau jadi orang seperti ini, mulailah hari ini. Jangan hanya berangan-angan. Rintislah usaha kalau memang mau mencapai usaha tertentu. Untuk mencapai uang puluhan juta, ratusan juta tidak bisa kecuali dimulai dari uang ratusan ribu, ya puluhan ribu. Kita mulai usaha. Ada begitu banyak orang saya pengen usaha sukses Pak, tapi modalnya harus besar. Ini merepotkan sekali. Hari ini sulit mencari modal besar, kecuali kita mulai melangkah dengan apa yang kita bisa. Ingat, Yesus memberikan teladan kepada kita 5 roti dan 2 ikan. Bisa untuk makan 5.000 orang. Tuhan itu mau begini, apa yang ada padamu, serahkan kepada Tuhan, izinkan Tuhan menolong hidupmu dengan apa yang kau mampu. Supaya jalan-jalan Tuhan terbuka dan sukses dalam hidupmu. Bapak Ibu masing-masing ketika lihat tanganmu, engkau diberikan kemampuan loh. Bapak Ibu diberikan kebisaan. Dan Tuhan akan taruhkan kepercayaan atas kebisaan-kebisaan Bapak Ibu sekalian. Amin. Ada yang merasa gak mampu berbuat apa-apa? Semuanya Tuhan taruhkan kemampuan yang khusus. Saya punya kemampuan, tetapi gak sama dengan Pak Juli. Pak Juli punya kemampuan yang lain yang hebat. Saya gak bisa seperti Pak Juli karena dia punya kemampuan yang lain. Saya gak bisa seperti Pak Untung. Pak Untung juga gak bisa seperti Pak Iwan dan berikutnya. Artinya apa? Masing-masing kita Tuhan ciptakan khusus dan unik. Amin. Masing-masing kita itu punya potensi. Seperti telur itu loh Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan atau menciptakan telur itu ada potensinya. Bisa menetas dan akhirnya menghasilkan ayam. Bapak Ibu dan saya bukan benda mati. Bapak Ibu dan saya ada potensi di tangan Bapak Ibu. Ada potensi dalam hidupmu yang seharusnya dikembangkan. Melangkahlah, kembangkanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong dan membuat berhasil. Yang membuat kita nggak berhasil hanya satu kata. Malas. Setuju? Sampai ada orang yang nggak bisa makan. Orang Jawa berkata begini. Nek gelem utek, nah, mesti ono mangan ya. Gelem uyek. Nah, kalau kita mau bergerak saja pasti ada makanan. Kalau hanya butuh sesuap nasi loh ya. Ada nggak yang pengen sesuap nasi? Terlalu ringan Pak sesuap nasi, semangkuk berlian gitu ya. Ada usaha yang keras. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi ono pangan gitu loh. Bapak Ibu, kalau orang-orang malas ya nggak akan dapat sesuatu hasil. Tapi ketika kamu mulai bergerak, berusaha sesuatu, nggak usah lihat orang lain. Melangkahlah dan Tuhan akan memberkati engkau. Nggak usah muluk-muluk, yang kau bisa, Tuhan akan memberkati engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gereja kita memberikan pengajaran bekerja apa saja selagi halal bermartabat.
Kemampuan kita sekali lagi berbeda-beda. Tetapi jangan malu untuk mengembangkan diri. Mengembangkan kemampuan, Tuhan akan tambah-tambahkan kepercayaan dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa memimpin, ditambahkan kepercayaan, memimpin banyak orang. Memimpin banyak kelompok. Hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan jangan hanya diangan-angan. Tuhan kasih tanah perjanjian dalam kehidupan kita berbeda-beda. Ada pencapaian, ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Tapi gak akan mungkin bisa kita kerjakan kalau kita gak mau melangkah. Dengar rencana Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Senangi dan cintai firman Tuhan. Lalu melangkahlah dengan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai engkau dan membuatnya menjadi berhasil. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, di tahun 2022 ini, ayo masing-masing kita menjadi orang-orang yang optimis bukan karena kepedean. Kita optimis karena ada Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita optimis karena ada Tuhan yang menyertai saya. Apapun doa-doamu jangan didoakan dengan rasa takut. Doakan bahwa yakin Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Dan yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Tantangannya adalah, sudahkah kita memantaskan diri? Kita memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini, sekali lagi dorongan bagi kita. Selamat tahun baru, selamat melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan melangkah karena kemampuanmu pribadi, tapi ada Tuhan di sana. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik. Mungkin kau mendapati hari-hari ini, ketika setiap keluarga, setiap pribadi mulai menggumulkan harapan-harapan di tahun 2022. Mungkin ada pribadi-pribadi yang sedang meneteskan air mata. Ada pribadi-pribadi yang sedang dirundung persoalan dan duka. Kami tahu juga Tuhan, bahwa di sana ada Tuhan yang menampung setiap tetesan air mata di dalam kirbat-Mu. Setiap keputusasaan yang dicurahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Ketika beberapa hari ini ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk hal yang besar di tahun 2022. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bermimpi besar seperti Yusuf bermimpi, itu mimpi dari Tuhan. Supaya ketika mimpi itu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan melalui rencana Tuhan dalam setiap hidup pribadi. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi. Lagi-lagi taruhkan hati yang makin mengasihi Tuhan. Hati yang terus kuat bersama dengan Tuhan. Berani berdiri dan berkata, aku kuat karena Tuhan. Aku mau tetap teguh hati karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pria-pria yang ada, kepala rumah tangga yang ada dalam segala kekuatan dan pergumulan mereka. Tuhan juga memberkati setiap ibu-ibu rumah tangga, wanita-wanita yang luar biasa. Memberikan kekuatan hati, pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa tidak pernah Tuhan tinggalkan mereka seorang diri. Berdoa setiap orang-orang, jemaat-jemaat yang lajang, berpikir tentang masa depan mereka. Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau yang menentukan langkah-langkah orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Anak-anak yang dalam pertumbuhan, dalam studi, di sana Tuhan memberikan hikmat sehingga mampu melewati setiap tahap-tahap pendidikan yang harus mereka kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupkan segala keperluan setiap anak-anak dalam pendidikan. Entah bagaimana caranya, kami tahu Tuhan Allah yang mencukupkan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami terbuka kepada Tuhan. Ini kami, bentuklah kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan.
berbicaralah terus bagi kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan hosti dan anggur. Pastikan semua dapat. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Setiap pribadi mulai bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Bersyukur untuk karya Kristus yang rela mati di salib, supaya kami tidak jatuh dalam maut dan neraka, tetapi mengalami hidup yang kekal dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang adalah debu tanah, tapi Engkau memandang kami mulia dan indah, berharga di mata-Mu, dan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Engkau menyelamatkan setiap kami. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya berada dalam neraka dan maut, tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau menyelamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan kami,
tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat roti di atas kepala kita. Hargai karya keselamatan Kristus bersama-sama. Dengarkan firman ini, kita nikmati bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat cawan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, menyucikan dosa-dosa kita, mentahirkan segala kenajisan pikiran dan hati kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap lidah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, karena Engkau rela mati untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk bersatunya kami dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Menguatkan iman kami kembali, mengingat terus penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus, sehingga membuat kami terus terjaga dalam kehidupan kami, tidak menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan-perbuatan kami. Di dalam nama Yesus, dengan penuh syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Mohon Ibu Gembala menyampaikan pengumuman. Kita akan memperhatikan warta gereja kita dalam 1 minggu, Bapak Ibu. Dimulai hari ini, Bapak Ibu, hari ini tanggal 2 Januari 2022 ada Natal untuk anak-anak ya. Ada Natal untuk anak-anak hari ini di tempat ini, di sini jam 10 pagi. Selanjutnya Bapak Ibu langsung kepada hari Rabu tanggalnya 5 Januari ada pertemuan gembala dengan seluruh pengurus gereja. Jamnya 6:30 malam, tempatnya ada di sini ya, di WSG. Lalu hari Kamis, Bapak Ibu, hari Kamis ada kebaktian tengah minggu ya, dengan pemimpin pujian Ibu Sigit Prakoso. Doa syafaat dilayani oleh Bapak Untung Suranto, penerima tamu oleh Ibu Sulinah dan Ibu Ronald ya. Tidak ada Bapak Sulinah soalnya ya. Kemudian hari Jumat Bapak Ibu, hari Jumat tanggalnya 7 Januari ada pertemuan gembala dengan seluruh pengurus Youth Ranger ya. Tempatnya ada di sini, jamnya bukan 6:30 tetapi jam 7 malam. Hari Sabtu Bapak Ibu ada latihan bagi pemuji dan pemusik untuk persiapan ibadah minggu pagi. Lalu berikutnya hari minggu depan kita akan kembali untuk beribadah bersama-sama dengan petugas pujian oleh Saudari Febe, singersnya oleh Saudari Gio dan Saudari Elsa, pemusiknya oleh Bapak Walensa, Saudara Henok, Bapak Yosua, dan Saudara Benaya. Lalu asersnya akan dilayani oleh Bapak Ibu Joko Surono dan LCD akan dilayani oleh Saudari Yesika. Demikian warta jemaat kita untuk 1 minggu ke depan dan kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama dan kita akan menghadap Tuhan untuk memintakan berkat-Nya bagi kita sekalian menjalani tahun yang baru, tetapi dengan satu firman yang teguh, yaitu bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan arahkan mata kita kepada Sang Sumber berkat dalam hidup kita. Sumber hidup kita, sumber penghidupan kita, kepadanya kita akan melekat kuat dan kita akan melihat bagaimana tangannya akan merintis semua jalan-jalan yang kita lalui. Dia akan berjalan di depan kita, dia akan berperang bagi kita dan kita akan menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kesetiaan-Mu, kami percaya kasih-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kita akan naikkan pujian doa Yabes dan kita akan terima ini dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, haleluya, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yes Tuhan, kita amini pujian ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Pencapaian-pencapaian kita dalam Tuhan diberkati Tuhan. Kesehatan kita diberkati Tuhan. Perluasan, pengembangan, dan potensi hidup kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak akan pernah menjadi gagal engkau dalam pengiringanmu kepada Tuhan, tetapi engkau dibuat menjadi berhasil. Engkau bukan ekor, tetapi engkau menjadi kepala oleh karena kemurahan Tuhan. Ditolak semua kegagalan, kerusuhan, ketakutan apapun dalam nama Yesus. Tetapi roh damai sejahtera, keberhasilan bersama dengan Tuhan, hidup yang makin melekat kepada Tuhan menjadi bagian hidupmu. Dan engkau akan melihat Tuhan dan kuasanya terjadi dalam hidupmu di tahun ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah yang memberkati engkau. Tuhan, kami lagi berserah kepada Tuhan. Kami mau melangkah dalam tahun ini hanya dalam tuntunan tangan Tuhan dan penyertaan-Mu saja. Oleh karena itu kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam kedaulatan Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat, melangkahlah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memberimu keberhasilan. Pulang dengan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, keselamatan anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap yang percaya, beriman, bersama berkata, amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Ya, sekali lagi kita berdoa buat pelayanan kita pagi ini. Bapak Yeski berdoa.